Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Karlina dari kelas D3 TI 3B Politeknik Negeri Indramayu. Di sini saya akan mencoba mereview makalah manajemen proyek yang disusun oleh Ervin Bahar Panuntun dari Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto. Makalah ini disusun pada tahun 2016. Langsung saja di sini kita bahas bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang. Di sini dijelaskan bahwa manajemen adalah aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kepemimpinan, serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, sesuai dengan apa yang saya tangkap, manajemen ini seperti sebuah strategi kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di strategi tersebut kan terdapat yang tadi, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kepemimpinan, serta pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Nah, tujuan dari manajemen ini dibuat supaya kita itu untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan target yang telah kita tetapkan gitu. Jadi harus ada perhitungannya. Nah, perhitungan ini dimasukkanlah ke dalam manajemen ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada penjelasan proyek. Jadi proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang dilakukan atau yang berlangsung dalam waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriterianya telah digariskan dengan jelas. Jadi sesuai dengan yang saya tangkap atau analisis saya, jadi proyek ini seperti implementasi dari manajemen yang sudah kita buat tadi. Jadi manajemen itu kan tadi hanya sebuah strategi atau hanya sebuah teori gitu untuk kita mencapai suatu tujuan tertentu. Misalkan kita memiliki tujuan untuk mengikuti tes di salah satu kampus tertentu. Nah, bagaimana sih supaya tes kita lulus itu? Nah, dibuatlah misalkan manajemennya, jadwal untuk belajar. Nah, itu termasuk dalam manajemen, jadi jadwal belajar itu. Nah, untuk proyeknya apa sih? Ya kita melaksanakan jadwal yang sudah kita buat tadi. Misalkan di jadwalnya kita itu belajar sehari 3 kali, misalkan pagi jam 8, siang jam 1, kemudian malam jam 8. Nah, di proyeknya ya kita melaksanakan dari manajemen yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Jadi dalam kurun waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Nah, jadi yang sudah ditentukan tadi di manajemen, seperti itu. Nah, kemudian semakin maju peradaban manusia, semakin canggih dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan penggunaan sumber daya dalam bentuk tenaga manusia, material, dan dana yang jumlahnya bertambah besar. Diiringi pula dengan semakin ketat kompetisi penyelenggaraan proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan cara pengelolaan metode serta teknik yang paling baik sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan manajemen proyek. Nah, dari penjelasan ini yang saya tangkap yaitu semakin berkembangnya zaman, populasi manusia itu semakin banyak dan kebutuhan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, sementara si industri pabrik yang memenuhi kebutuhan manusia ini mau tidak mau harus mengupgrade peralatan atau material yang ada di pabriknya karena permintaannya semakin banyak gitu. Kayak semisalkan pabrik kan dulu masih menggunakan tenaga manusia dari cara produksi barangnya gitu, masih menggunakan tenaga manusia. Tapi kan seiring berkembangnya zaman kan populasi manusia semakin banyak, jadi yang tadinya masih bisa dikejar kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini dengan tenaga manusia, jadi di sekarang ini sudah banyak yang menggunakan robot demi tercapainya target yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, dengan cara mengubah manusia menjadi robot itu target-target pemasaran itu terlaksana atau terlengkapi gitu, karena robot itu kan kerjanya cepet dan monoton, maksudnya sesuai perintah. Jadi kalau misalkan perintahnya itu
yaitu dan dalam kurun waktunya pun ditetapkan oleh si pemiliknya bisa atau si operatornya gitu. Jadi lebih efektif dan lebih efisien menggunakan robot gitu, seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita ke bab 2 yaitu pembahasan. Nah, di sini ada pengertian proyek. Proyek merupakan sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seorang owner atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan keinginan daripada owner atau pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Jadi di pengertian proyek ini, jadi proyek itu terdiri dari dua, yaitu ada si pemilik dan ada si pelaksana. Contohnya seperti ini, kayak misalkan kita membuat rumah. Nah, membuat rumah ini kan ada yang membiayai, dan membiayai itu pasti si pemilik. Nah, si pemilik ini berarti sebagai owner atau pemilik proyek. Nah, yang membuat rumahnya itu sebagai pelaksana proyek. Jadi yang pemilik ini mendanai, yang pelaksana ini membuat. Misalkan si pemilik itu, saya mempunyai dana sekian ratus juta nih, saya ini ingin membuat rumah dengan kualitasnya seperti ini, jangka waktunya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, si pelaksana proyek ini melaksanakan sesuai dengan permintaan dari pemilik. Nah, itu yang namanya proyek itu jadi persetujuan pekerjaan yang memiliki persetujuan antara pemilik dan pelaksana. Ada pemilik dan ada pelaksananya gitu, dan ada dalam kurun waktu dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga ada contoh suatu proyek dalam dunia IT adalah terdapat tim ahli software atau suatu perusahaan software house. Mereka ahli dalam hal membuat sebuah aplikasi accounting. Nah, mereka mendapat orderan membuat sebuah aplikasi tersebut dari salah satu kliennya. Dengan sebelumnya ada persetujuan masalah biaya dan aspek lainnya. Nah, seperti itu. Kayak misalkan kalau di TI itu kan ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Nah, itu kan ada mitra. Nah, itu yang dimakan proyek itu ada mitra dan ada pelaksana. Jadi mitranya ya mitra gitu, kliennya kita. Kemudian si pelaksananya itu kita yang membuat aplikasi sesuai dengan keinginan mitra atau klien. Nah, di sini juga ada pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah implementasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta teknik yang terbaik dan berkualitas yang dijalankan secara bersamaan untuk mencapai target yang sebelumnya telah direncanakan. Dengan dukungan sumber daya, sangat diharapkan bahwa semua rangkaian kegiatan ini dapat menghasilkan output yang optimal, terutama output yang berkaitan dengan kinerja, kualitas, waktu, dan keselamatan kerja. Dalam dunia manajemen proyek, setiap perusahaan memerlukan sistem pengelolaan yang terkonsep karena suatu proyek pastinya memiliki keterbatasan sehingga goal akhir proyek tersebut bisa terselesaikan. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang perlu dikelola dalam bidang manajemen proyek, yaitu waktu, kualitas, biaya, keselamatan kerja, kesehatan karyawan, lingkungan, sumber daya, sistem informasi, dan risiko. Jadi tadi kan di latar belakang tadi sudah dijelaskan ada manajemen, ada proyek. Nah, ketika manajemen proyek ini dijalankan itu harus seimbang atau harus sesuai dengan plan atau perencanaan yang sudah kita buat tadi itu, sehingga tidak mengecewakan satu sama lain, sehingga goal akhir dari proyek tersebut ya bisa terselesaikan seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada konteks manajemen proyek dan IT dan TI. Nah, teknologi informasi sudah menjadi spektrum dalam kegiatan bisnis dunia. Investasi untuk pengembangan teknologi informasi merupakan sebuah fenomena yang diyakini para pelaku bisnis akan menambah nilai bisnis mereka. Nah, kita kan sudah lihat di sekarang ini banyak e-commerce merajalela gitu. Jadi orang ini
semakin banyak sadar bahwa dunia TI itu penting, karena ya serba online gitu segalanya sekarang. Kayak misalkan tadi e-commerce, jual beli barang gitu kan, itu banyak gitu orang zaman sekarang sudah memakai e-commerce untuk memenuhi kebutuhannya, kayak beli baju lebaran terus dan lain sebagainya. Pokoknya sekarang serba online, karena selain apa ya, lebih efektif, lebih selektif, apa ya, kita tuh banyak stoknya gitu. Di online kan banyak stoknya, kemudian banyak modelnya, kita bisa memilih dengan bebas, dan efisiensi waktu dan tenaga itu yang paling utama. Jadi semakin banyak orang yang mager gitu, jadi sekarang mah tinggal buka HP dan bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan tuh. Bahkan di zaman sekarang itu sosial media seperti Facebook, kemudian WhatsApp itu digunakan untuk berjualan, bisa diantar ke rumah juga dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang itu serba online, serba diantarkan gitu. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa pekerja di bidang TI itu semakin dibutuhkan. Iya, betul, karena di zaman sekarang ini sistem-sistem juga sudah dibuat secara online. Kayak di pemerintah, misalkan sistem pembuatan SIM itu kan milik pemerintah. Nah, sekarang kan sudah bisa membuat SIM online, sudah bisa memperpanjang SIM secara online. Kemudian masih banyak lagi bisa membuat NPWP secara online. Nah, itu jadi semuanya ini serba online. Jadi pekerja TI ini semakin dibutuhkan gitu dalam bidang industri, karena sistem informasi atau sistem-sistem yang tadinya berbasis offline itu sudah menjadi online sekarang, seperti ya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga ada proses manajemen proyek. Proses proyek terdiri dari beberapa proses. Proses proyek dilakukan oleh orang-orang dan umumnya terdapat salah satu dari dua kategori utama. Yang pertama, proses manajemen proyek berkaitan dengan menjelaskan dan mengorganisir pekerjaan proyek. Proses manajemen proyek yang berlaku untuk sebagian besar proyek. Nah, jadi yang pertama ini, manajemen proyek ini menjelaskan mengorganisir pekerjaan proyek. Kayak mengorganisir tuh kayak mengatur manajemen proyek. Kayak misalkan dalam membuat rumah, nah bisa diatur kayak misalkan hari ini kita mengerjakan apa. Misalkan hari ini menyusun batu bata, kemudian selanjutnya bisa menyusun atap dan lain sebagainya. Jadi yang nomor satu ini menjelaskan itu dan menjelaskan dan mengorganisir pekerjaan proyek, seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, produk berorientasi proses berkaitan dengan menetapkan dan menciptakan produk suatu proyek. Produk berorientasi proses yang biasanya didefinisikan oleh siklus hidup proyek dan bervariasi berdasarkan wilayah aplikasi. Kedua kategori ini saling tumpang tindih dan berinteraksi sepanjang proyek itu berjalan. Sebagai contoh, ruang lingkup proyek tidak dapat didefinisikan dengan tidak adanya pemahaman dasar tentang bagaimana menciptakan suatu produk. Nah, jadi di sini kan siklus hidup proyek didefinisikan oleh siklus hidup proyek dan bervariasi berdasarkan wilayah aplikasi. Nah, yang saya tangkap, kenapa berdasarkan wilayah aplikasi? Karena biasanya berbeda wilayah, berbeda juga bahan-bahan atau harga bahan-bahan yang dibutuhkan. Kayak misalkan harganya tuh berbeda gitu dari wilayah ini dan wilayah ini, sehingga proses produk atau proses ini disesuaikan dengan masing-masing wilayahnya. Nah, kenapa banyak industri itu di Karawang misalkan? Mungkin karena wilayahnya strategis, mendapatkan bahan-bahan, mendapatkan
material seperti itu, mendapatkan peralatan, dan proses distribusinya pun gampang gitu. Jadi bervariasi berdasarkan wilayah gitu. Kayak misalkan di Indramayu wilayahnya sentra mangga gitu, banyak tumbuhan mangga, jadi dinamakan ini apa, mangga. Kemudian di Indramayu juga banyak sumber minyak. Nah, jadi di Indramayu ini terdapat sentra produksi minyak kayak Balongan itu sesuai wilayah, karena di setiap wilayah itu memiliki sumber daya yang berbeda dan memiliki harga-harga bahan baku yang berbeda. Kemudian grup proses manajemen proyek membentuk menjadi 5 grup. Berikut adalah yang pertama inisiasi proyek, yang kedua inisiasi proses, yang kedua planning proses, yang ketiga executing proses, yang keempat controlling proses, yang kelima closing proses. Penjelasannya yang pertama, inisiasi proses itu mengorganisasikan untuk memulai fase berikutnya dari suatu proyek. Jadi inisiasi proses itu kayak besok kita mau ngapain gitu. Nah, ini inisiasi proses itu kayak rencana untuk fase berikutnya dari fase yang sedang kita kerjakan sekarang. Kemudian yang kedua, planning proses adalah yang terpenting untuk suatu proyek, karena proyek melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akibatnya ada proses yang relatif lebih dalam bagian ini. Jadi planning proses ini kayak sebelumnya kita belum pernah melakukan hal ini gitu. Nah, di planning proses ini jadi kita melakukan hal yang belum kita pernah lakukan, dan akibatnya ada proses yang relatif lebih dalam bagian ini. Biasanya itu di planning proses ini kayak kejadian yang tidak terduga sih, lebih tepatnya ini tuh menurut saya. Kemudian yang ketiga ada executing proses. Nah, executing proses ini mengintegrasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan proyek dengan melaksanakan apa yang telah direncanakan. Jadi kayak executing proses tuh secara besar-besaran gitu, kayak kita rela mengeluarkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek demi tercapainya proyek yang kita mau gitu. Kemudian yang keempat ada controlling proses. Controlling proses ini mengukur dan memonitor secara berkala kemajuan proyek serta mengidentifikasi adanya penyelewengan pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi controlling proses ini lebih tepatnya ke pengawasan dari proyek yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang kelima ada closing proses, melakukan formalisasi hasil proyek berupa produk, service, ataupun hasil khusus dari proyek. Jadi closing proses ini kayak hasilnya seperti apa ya, closing penutupannya gitu, dilihat hasilnya seperti apa, produknya apa, servisnya apa gitu, dalam bentuk apa nih gitu. Kemudian selanjutnya ada integrasi manajemen proyek. Integrasi manajemen proyek merupakan unsur manajemen proyek yang mengkoordinasikan semua aspek proyek. Proyek integrasi ketika dilakukan dengan benar akan menghasilkan segala proses dari proyek berjalan lancar. Integrasi manajemen akan menghasilkan serangkaian tujuan yang menghasilkan hasil ini termasuk chart proyek, rencana proyek, dan awal dari pernyataan ruang lingkup proyek. Nah, jadi integrasi proyek ini kayak dikoordinasi seperti diimplementasikan, mengkoordinasi semuanya untuk melaksanakan suatu manajemen proyek. Kayak misalkan yang saya contohkan tadi kayak misalkan membangun rumah itu, semua aspek proyek itu dari pemilik kemudian dari pelaksana dapat berjalan dengan baik koordinasinya. Kayak misalkan si pemilik rumah request rumah dengan bentuk
seperti ini, kemudian si pelaksana ini dapat melaksanakan request atau keinginan dari si pemilik proyek tadi. Nah, apabila koordinasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan si pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik, nah itu akan menghasilkan proyek yang berjalan dengan lancar gitu. Jadi integrasi ini seperti suatu hubungan satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini ada membangun project preliminary scope. Adalah scope statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Ini kayak inisiasi itu perencanaan terlebih dahulu, membangun proyek preliminary scope. Jadi ini seperti membangun perencanaan atau membangun langkah-langkah awal gitu. Nah, yang dibutuhkan dalam membangun proyek preliminary scope ini, yang pertama informasi yang terkandung, kemudian membangun proyek manajemen plan, kemudian elemen-elemen yang pada umumnya, kemudian ada eksekusi proyek, ada kontrol proyek juga, kemudian ada penutupan proyek. Ini sebenarnya yang tadi ya, tapi dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang ini ada penutup. Nah, semakin maju peradaban manusia, semakin canggih dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan pengguna sumber daya dalam bentuk tenaga manusia, material, dan dana yang jumlahnya bertambah besar. Diiringi pula dengan semakin ketat kompetisi penyelenggaraan proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan cara pengelolaan, metode, serta teknik yang paling baik sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan manajemen proyek. Dengan kata lain, manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasional rutin. Manajemen proyek berbeda dengan manajemen klasik yang berhasil mengelola kegiatan operasional. Hal ini karena beberapa perilaku proyek yang penuh dinamika dan adanya perubahan cepat. Nah, menurut saya ini kan penjelasan yang tadi di atas gitu, jadi ini tuh bukan penutup. Nah, menurut saya kayak penutup tuh kesimpulan, kita memberi kritik dan saran gitu. Kalau ini kembali lagi, ini namanya penjelasan tadi ya, tidak apa-apa, saya akan mereview dari makalah ini. Jadi lebih tepatnya ya, penutup itu kayak manajemen proyek di zaman sekarang itu seperti apa, kemudian sarannya seperti apa gitu. Kalau ini mah penjelasannya yang tadi di atas, ya mungkin kesimpulannya bisa dibuat oleh saya. Jadi manajemen proyek ini sangat dibutuhkan pada zaman sekarang itu, karena untuk efisiensi waktu dan biaya. Kalau misalkan tidak ada perencanaan, tidak ada manajemen proyek, itu yang tadinya kita misalkan punya uang 200 juta untuk membangun rumah, itu bisa lebih karena tidak ada manajemen proyek gitu. Manajemen proyek itu apa? Kayak misalkan tadi kita membangun rumah 200 juta, harga batu sekian, harga semen sekian, harga pasir sekian, harga ini sekian. Nah, jadi kita punya gambaran uang 200 juta itu punya buat apa aja. Nah, ketika kita tidak memiliki manajemen proyek, artinya kita tidak memiliki gambaran tersebut, itu ya bisa berantakan atau bisa habisnya banyak gitu, karena tidak ada perhitungan yang secara efektif dan secara efisien gitu. Jadi penutup dari saya yaitu manajemen proyek itu sangat penting gitu ya. Mungkin itu review dari saya dari dari makalah ini. Tadi sebenarnya ada penjelasan pengulangan yang tadinya bahasa Inggris dirubah ke bahasa Indonesia, itu sebenarnya sama aja sih,
kayak eksekusi itu kan executing, kemudian kontrol proyek itu kan controlling proses, kemudian penutupan kan closing proses tadi itu. Ini kayak diulang sih ya, tapi nggak masalah sih ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya review dari makalah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah dalam menjelaskan atau kalimat saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.